نعم قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharukan, begini kisah kesabaran sahabat terakhir Nabi SAW. Dalam berbagai hadis dikisahkan, Rasulullah SAW memiliki banyak sahabat yang turut berjuang dalam menyebarkan ajaran Islam. Seluruhnya menyimpan kisah sebagai pelajaran bagi umat muslim hingga saat ini. Salah satu sahabat yang kisahnya juga banyak dijadikan pelajaran adalah kisah kesabaran sosok Abu Qilabah. Dia adalah sahabat terakhir Rasulullah SAW yang begitu dikagumi karena ketaatan dan kesabarannya. Dikisahkan, seorang musafir tengah melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya dengan menunggangi kuda. Suatu ketika, musafir itu kehabisan bekal dan dia tengah berada di area padang pasir. Saat sedang bingung dan hendak mencari bantuan, sang musafir pun melihat ada sebuah perkemahan tepat di tengah padang pasir. Datanglah dia menuju perkemahan tersebut. Saat memasuki perkemahan, sang musafir mengucapkan kalimat salam. Di sana, dia melihat pemandangan yang sangat memilukan. Dia mendapati seorang pria dengan punggungnya yang tergeletak di bawah perkemahan. Tak ada makanan ataupun minuman di dalamnya. Kondisi pria yang tergeletak itu sangat memilukan. Kedua tangan dan kakinya terputus, sedangkan matanya dalam kondisi buta. Sang musafir pun bertanya kepada pria yang di dalam perkemahan itu, "Siapa Anda ini dan apa cerita Anda di padang pasir?" tanyanya. Lalu pria dalam perkemahan itu menjawab, "Saya adalah seorang hamba Allah dan kamu siapa?" Lalu musafir menjawab bahwa dia adalah seorang musafir yang kehabisan bekal dan butuh makanan dan minuman. Kemudian pria dalam tenda tersebut menjawab, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyempurnakan nikmatnya kepada saya." Lalu musafir berkata, "Wahai Tuan, nikmat apa yang Anda syukuri?" Lalu pria dalam tenda berkata, "Diamlah anak muda, kamu tidak tahu nikmat Allah yang sangat besar kepada saya. Saya bisa mengucapkan kalimat ini saja bisa menutupi semua kekurangan saya dan nikmatnya tak terhitung." Musafir menyampaikan kekaguman dan dia menyampaikan pertanyaan apa yang bisa dia bantu untuk pria di dalam tenda tersebut. Kemudian orang dalam tenda menyampaikan, "Saya punya anak laki-laki yang selalu menemani saya di sini dan merawat sepenuh hati. Sudah 3 hari dia tidak kembali. Coba kamu cari anak itu di sekitar padang pasir ini. Siapa tahu ada. Dan di padang pasir ini, yang hidup hanya saya dan anak saya. Dan jika kamu bertemu dengan seseorang, maka dialah adalah anakku." Lalu musafir menyanggupi itu dan keluar. Tidak jauh dari kemah, dia menemukan jenazah manusia yang tengah dikerumuni singa. Lalu musafir itu berkesimpulan jika itu adalah anak orang yang ada di dalam tenda tersebut. Dan anak itu sudah mati dengan daging yang dicapi-capi oleh singa. Sang musafir merasa kebingungan saat dalam perjalanan kembali ke perkemahan. Dia bingung harus menyampaikan apa kepada pria yang ada di dalam tenda tersebut, karena anaknya telah meninggal dunia di mangsa singa. Musafir datang dan bertanya, "Wahai saudaraku, apakah Anda mengetahui kisah Nabi Ayub alaihissalam?" Pria itu menjawab, "Tentu saja."
Lantas sang musafir meminta sedikit cerita tentang Nabi Ayub kepada penghuni tenda tersebut. Penghuni tenda menjawab, Nabi Ayub adalah orang yang tidak bisa dinilai kesabarannya. Diuji 20 tahun dengan penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa taala. 12 anak laki-lakinya meninggal semua. 20 tahun miskin dan ditinggalkan umatnya. Lalu musafir menjawab, Anda benar. Saya berharap Anda bisa menjadi bagian kecil dari Nabi Ayub alaihissalam. Karena anak Anda satu, anak laki-laki Anda mati dimakan singa. Lalu penghuni tenda sampaikan kalimat Alhamdulillah dan tersenyum. Dia bersyukur anaknya mendahului ke surga. Musafir itu kaget sekaligus kagum. Pria dalam tenda menyampaikan bahwa anaknya sangat berbakti. Dia yakin anaknya tersebut akan masuk surga. Lalu tiba-tiba sang pria dalam tenda itu mengucapkan syahadat dan meninggal dunia. Sang musafir bingung apa yang harus dilakukan dan mencari orang untuk meminta tolong. Tak lama ia bertemu dengan 4 orang penunggang kuda dan penampilannya seperti orang kerajaan. Musafir teriak dan 4 orang itu datang serta bertanya, "Ada apa?" Musafir itu menyampaikan ada orang yang meninggal dunia di dalam kemah. Dia buta, lumpuh, dan 1 anaknya dimakan singa. Keempat orang yang menunggangi kuda kaget dan bertanya keberadaan pria tersebut. Seakan keempatnya tahu dan mengenal pria tersebut. Keempatnya kemudian menuju kemah. Saat dibuka jenazahnya, keempat orang tersebut menangis sejadi-jadinya dan mencium jenazah pria tersebut. Sang musafir kaget dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya laki-laki yang telah meninggal dunia di dalam perkemahan sederhana tersebut. Lalu keempat orang itu menyampaikan bahwa penghuni kemah tersebut adalah Abu Khilabah, satu-satunya sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup saat itu. Mereka berkata, dia sudah lama kami cari karena oleh raja diminta menjadi hakim, dan dia melarikan diri karena tidak mau menjadi hakim. Dan dia adalah orang yang terkenal dengan kesolihannya dan doanya mustajabah. Maka musafir itu menangis sembari bersyukur karena dipertemukan dengan orang yang soleh sehingga bisa melihat salah satu sahabat Rasulullah SAW. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Abu Khilabah adalah kesabaran yang luar biasa dari sosok Abu Khilabah. Dia menjadi contoh sosok yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap cobaan yang diberikan hanyalah bersifat duniawi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Khilabah bukanlah nama aslinya. Abu Khilabah nama aslinya adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Namun ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Khilabah. Abu Khilabah adalah salah satu sahabat yang wafatnya paling terakhir yaitu di tahun 104 Hijriah di Suriah. Abu Khilabah hidup sampai di Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Abu Khilabah juga paling banyak meriwayatkan hadis, yakni Imam Bukhari meriwayatkan hadis darinya sebanyak 60 hadis, sedangkan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari beliau sebanyak 46 hadis. Selain itu, di zaman Rasulullah, Abu Khilabah juga dikenal dengan ahli ibadah. Bahkan beliau juga sering berguru kepada para sahabat sehingga dia disebut sebagai ahli hadis. Hal tersebut dilakukan oleh Abu Khilabah hingga akhir hayatnya, hingga dia berbuat zuhud sampai ajal menjemputnya. Bahkan ketika ajal menjemputnya, dia dalam keadaan kaki dan tangan yang buntung dan seorang diri di padang pasir.
Rahimakumullah Abu Khilabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.